Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya, Pak Bagus. Saya harapkan keadaan kalian pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya apabila kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, saya persilakan. Doa selesai. Ya. Jadi untuk minggu kemarin, for the last week material we have discussed about suggest. Jadi untuk materi minggu kemarin kita telah atau sudah mempelajari yang namanya suggest atau saran. And today untuk hari ini we are going to discuss about offer. Kita akan mempelajari materi yang kedua pada pertemuan yang kedua ini adalah tentang offer. Nah, what is offer? Apakah offer itu? Offer dalam arti bahasa Indonesia adalah tawaran. Jadi kita akan mempelajari bagaimana melakukan, menyampaikan, menanggapi dalam sebuah tawaran. Namanya tawaran berlaku sama aturannya dengan saran. Jadi sometimes someone accept, menerima, and sometimes dan terkadang seseorang itu menolak, refuse. Dalam hal ini saya tidak menggunakan decline, tapi saya akan menggunakan refuse. Apakah artinya sama, Pak? Artinya sama. Jadi yang pertama kita akan mempelajari giving an offer. Apa sih giving an offer itu? Memberi tawaran. Berikutnya yang kedua adalah accepting an offer. Menerima tawaran. Yang ketiga declining an offer. Untuk yang pertama ini saya menggunakan declining, tapi nanti pada saat masuk ke materi saya akan menggunakan refuse. Artinya sama. Tujuannya saya menggunakan dua istilah agar nanti kamu nggak bingung. Ini decline kok artinya sama dengan refuse. Jadi bisa menggunakan refuse, bisa menggunakan declining. Declining ini kata dasarnya adalah decline, yang dimana artinya adalah menolak. Lanjut. Giving an offer. Polanya atau susunannya adalah ada yang pertama adalah would you like diikuti dengan noun atau diikuti dengan to infinitive. Contoh ungkapan-ungkapannya. Yang pertama, would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Yang dimana di sini penggunaan would you like rumusnya, kemudian diikuti sama noun, kata benda, a cup of coffee. Artinya adalah, ya, maukah kamu secangkir kopi? Kok nggak gelas, Pak? Karena kopi biasanya menggunakan cangkir, a cup of coffee. Kalau a glass of coffee, Pak, boleh, bisa saja. Tapi dalam bahasa Inggris biasanya gandengannya itu cup. Lanjut. Nah, would you like to go to the cinema tonight? Would you like diikuti dengan, dalam hal ini to infinitive. To infinitive adalah to kemudian diikuti dengan kata kerja. Go, kata kerja. To the cinema tonight masuk ke dalam complement, pelengkap. Ada kata keterangan tempat sama ada kata keterangan waktu. Artinya, maukah kamu pergi ke bioskop nanti malam? Nah, memberikan sebuah penawaran. Atau dengan susunan atau rumus yang lainnya adalah modals. Modal macam-macamnya ada can, may, must, will, shall, diikuti dengan subjek. Subjek ada they, we, I, you, he, she, nama orang, dan berikutnya adalah it.
menggunakan verb 1, kata kerja bentuk ke-1, diikuti dengan subjek lagi, dan diikuti dengan noun atau kata benda. Contohnya, may I give you a ride? May modal, subjeknya I, give verb 1, you subjek, a ride sebuah tumpangan sebagai kata benda. Dalam ini ride digunakan apabila kita akan menawarkan tumpangan tapi menggunakan motor, sepeda motor. Nah, bolehkah aku memberimu tumpangan? Atau contoh ungkapan yang lainnya ada what can I do for you? Artinya, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Nah, dari contoh 1, ungkapan 1 sampai dengan yang terakhir what can I do ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering kita jumpai. Lanjut. Berikutnya adalah accepting an offer. Tadi sudah memberikan sebuah penawaran atau tawaran. Sekarang accepting an offer apabila kita menerima tawaran tersebut. Ungkapannya, yes, I'd love to. Ya, saya suka. Ada sure, thank you. Tentu, terima kasih. Ada that's very kind of you. Kamu baik sekali. Ada that would be very nice. Itu akan sangat menyenangkan. Saya rasa gampang kok. Karena untuk menerima sebuah penawaran, intinya yang maknanya positif. Lanjut. Ini saya menggunakan refuse sekarang. Bukan lagi decline, tapi menggunakan refuse. Apakah sama, Pak? Sekali lagi, sama artinya. Menolak sebuah tawaran. Contoh ungkapan-ungkapannya, thank you for your kindness, but I can handle it. Artinya terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa mengatasinya. Atau yang kedua, I'm sorry, I cannot atau I can't. Maaf, aku tidak bisa. Berikutnya, I'd love to, but bla bla bla. Jika menggunakan ini, maka otomatis kita harus memberikan alasannya. Artinya di situ adalah aku suka. But, tetapi atau tapi, kamu kasih alasannya. Because I don't have time. Saya nggak punya waktu. Atau because I am tired. Aku capek, aku lelah. Atau because I don't like you juga bisa. Lanjut. Thank you, but I am busy at this moment. Terima kasih, tapi aku sedang sibuk saat ini. Dari pertama sampai dengan terakhir, ini adalah contoh ungkapan-ungkapan menolak sebuah tawaran yang sifatnya polite. Polite artinya adalah sopan. Kalau di sini kita sebagai siswa, kita mempelajari hal-hal yang sifatnya positif, yang sifatnya sopan. Lanjut. Contoh dialog yang pertama. Dialog 1. Itu there are two person, ada dua orang, ada Mark sama Chris. Marknya ngomong, you seem so busy with those boxes. What are in the boxes? Chrisnya menjawab, these are my old books. Jadi bukunya ada banyak, books.
karena kiranya S, lebih dari satu, more than one. I'm moving them to the warehouse. Aku memindahkan them di sini adalah kata ganti dari books, masuk materi kelas 1 pronouns. Kata ganti dalam hal ini adalah benda. To the warehouse, ke gudang, tempat penyimpanan juga bisa. Nah, ini marknya apa yang dia lakukan di sini? May I help you? Adalah giving an offer, memberi sebuah penawaran. Dalam hal ini Chris yang ditawari sebuah penawaran, dia menerima. Sure, tentu saja. Thank you, terima kasih. It will be helpful, itu akan sangat membantu. Marknya menjawab, no problem. Jadi mungkin ini Mark sama Chris, he is a best friend, close friend, teman baik, teman dekat. Jadi dia helpful person, orang yang sangat senang atau suka membantu. Ya, jadi kamu harus bisa menjadi seperti Mark, memberikan bantuan tanpa pamrih. Contoh dialog yang kedua, ada dua orang, Terry sama Chris. Terry-nya menjawab, is it just me or today is really hot? Apakah hanya aku atau hari ini really hot, benar-benar atau sangat panas juga bisa. Hot ya, bukan makna yang negatif. Terus Chris-nya menjawab, I think the weather is hot. Menurutku cuacanya panas. May I get you a glass of water? Nah, apa tadi may? Bolehkah aku mengambilkanmu segelas minum atau air putih? Terry-nya menjawab, I'd love to, but saya suka itu. Tapi I can get it by myself. Aku bisa mengambilnya oleh diriku sendiri, atau aku bisa mengambilnya sendiri juga bisa. Dalam hal ini Terry ini refuse the offer, menolak tawaran dari Chris. Mungkin karena Terry dan Chris ini have a problem, mempunyai sebuah masalah. Akhirnya dia nggak mau merepotkan atau tidak mau yang mengambilkan segelas airnya adalah Chris. Maunya mungkin dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk materi kita hari ini, kita sudah mempelajari yang namanya offer, yang dimana nanti tujuannya agar kamu bisa membedakan which one is suggest and which one is offer. Okay, I think it's enough for today for this material, and I will see you next week for the third meeting and the third material. If I'm not mistaken, is discuss about opinion. Okay, always safety, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Don't forget, practice makes perfect. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.